Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ustadzah Umi Hani Ashar Wastuti, pada pelajaran IPS kelas 8 semester 2. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Ya, tujuan pembelajaran kali ini adalah menganalisis perlawanan bangsa Indonesia terhadap Portugis, menganalisis perlawanan bangsa Indonesia terhadap VOC, yang ketiga menganalisis perlawanan bangsa Indonesia terhadap pemerintah Hindia Belanda. Tujuan pembelajaran yang ketiga nanti akan kita bahas pada video yang kedua ya, karena ini tidak akan cukup karena materinya sangat banyak. Jadi akan saya bagi menjadi 2 video. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu perlawanan terhadap Portugis. Oke, perlawanan terhadap Portugis yang pertama adalah perlawanan rakyat Ternate. Penyebab perlawanan yaitu Portugis memaksakan monopoli perdagangan rempah-rempah di Ternate. Yang kedua, Portugis turut campur pada urusan pemerintahan kerajaan. Yang ketiga, bangsa Portugis memandang rendah terhadap rakyat Ternate. Tokoh perlawanan yang pertama adalah Sultan Tabarigi atau sering disebut juga Sultan Dajalo. Ini melakukan perlawanan tapi kalah oleh Antonio Galvão. Jadi pemimpin Portugis pimpinan Antonio Galvão. Yang kedua Sultan Hairun. Pada tahun 1965 mulai melakukan perlawanan terhadap Portugis dan menang. Kemudian akhirnya biasa kalau bangsa asing kalah mengajak berunding, maka kemudian diajak berunding di benteng Sao Paulo dan akhirnya berhasil dibunuh oleh Portugis dengan pura-pura diajak melakukan perundingan perdamaian di benteng Sao Paulo tahun 1570. Oke, tokoh perlawanan yang ketiga adalah Sultan Ba'abuwoh. Pada waktu itu akhirnya Tidore bersatu dengan Ternate melawan Portugis, akhirnya berhasil mengepung benteng selama 5 tahun dan mengusir Portugis dari Ternate pada tahun 1570. Jadi dari tahun 1570 sampai 1575 itu Portugis dikepung di dalam benteng dan akhirnya boleh keluar dari Ternate dan kemudian pindah ke Ambon dan akhirnya pindah ke Timor Timur dan menjajah Timor Timur. Oke, lanjut yang kedua yaitu perlawanan rakyat Aceh. Apa penyebab terjadinya perlawanan? Jadi Aceh dianggap saingan dagang Malaka yang pada waktu itu sudah menjadi kekuasaan Portugis di bawah Alfonso d'Albuquerque. Yang kedua, ingin menyebarkan agama Nasrani tetapi ditolak oleh rakyat Aceh. Tokoh perlawanan yang pertama adalah Sultan Ali Muhayyad Shah. Berani menyerang Portugis di Malaka dengan cara bersekutu dengan kerajaan Johor dan Demak pada waktu itu dipimpin oleh Pangeran Sabranglor atau Raden Patah pada tahun 1513 akan tetapi gagal. Kemudian yang kedua dilanjutkan oleh Sultan selanjutnya yaitu Sultan Alauddin Riayat Shah pada tahun 1550 menyerang Portugis di Malaka dengan bantuan Ratu Kaliamat dari Demak tetapi juga gagal. Kemudian yang ketiga adalah Sultan Iskandar Muda. Ini adalah sultan yang mengalami masa kejayaan. Pada tahun 1629 berani menyerang Portugis, bekerja sama dengan Turki, Goa, dan Gujarat untuk menyerang Portugis di Malaka, akan tetapi juga gagal. Lanjut yang ketiga adalah perlawanan rakyat Demak. Tokoh perlawanannya yang pertama adalah Adipati Unus atau Pangeran Sabranglor. Ya, berani menyerang Portugis di Malaka sebanyak 2 kali, tahun 1512 dan 1513, tetapi gagal. Ya, karena keberaniannya menyerbu ke utara, menyeberang ke utara ke Malaka, maka dia mendapat julukan Pangeran Sabranglor.
Kemudian yang kedua yaitu Fathahilah. Pada tahun 1527, Fathahilah atau mendapat julukan juga Sunan Gunung Jati atau Valetehan, Panglima Perang Kerajaan Demak pada masa Sultan Trenggono, berhasil mengusir Portugis yang ingin bekerja sama dengan Pajajaran dari Sunda Kelapa. Oke, kalau tadi kita membahas perlawanan terhadap Portugis, ada 3 kerajaan. Nah, sekarang kita mulai hal yang baru yaitu perlawanan terhadap VOC atau Verenigde Oost-Indische Company. Yang pertama yaitu perlawanan rakyat Tidore, sama-sama seperti tadi Maluku ya. Tokoh perlawanannya yang pertama adalah Sultan Jamaluddin. Beliau berani menolak menyerahkan daerah Seram Timur kepada VOC, akan tetapi akhirnya dibalas oleh VOC dengan mengangkat Sultan Gajira. Nah, sehingga akhirnya Sultan Jamaluddin tersingkir ya. Kemudian yang kedua perlawanan dari Sultan Nuku atau Sultan Saifuddin. Ya, ini adalah putra Sultan Jamaluddin. Dia bekerja dengan Inggris mengusir VOC dari Tidore pada tahun 1629. Oke, lanjut dengan perlawanan rakyat Makassar. Penyebab terjadinya perang, 1. VOC menduduki benteng Panakukang yang dirasa sebagai ancaman Makassar. Yang kedua, pasukan Karaeng Talo menyita barang-barang muatan pada kapal The Walvis, sementara tuntutan VOC untuk mengembalikannya ditolak Makassar. Kemudian Makassar menyita barang dan membunuh awak kapal Lewin ketika terdampar di Pulau Don Duango. Tokoh perlawanan yaitu Sultan Hasanuddin, dia mendapat julukan ayam jantan dari timur karena keberaniannya melawan VOC. Pada perlawanan terhadap VOC, dia dibantu oleh Karaeng Talo, Karaeng Popo, Karaeng Karuntung. Kemudian perangnya melawan Arupalaka, yaitu Raja Bone. Jadi Arupalaka ini adalah raja bawahan atau raja vasal dari kerajaan Makassar dan ingin lepas dari Makassar dan ingin berdiri sendiri, maka dia bekerja sama dengan VOC. Ya, kemudian kalah perang dan akhirnya Makassar pada tanggal 18 November 1667 harus menandatangani perjanjian Bongaya. Apa isinya? 1. Makassar mengakui monopoli dagang VOC. 2. Makassar harus membiayai perang yang dikeluarkan oleh VOC. 3. VOC boleh mendirikan benteng Rotterdam di Makassar. Oke, lanjut perlawanan rakyat Mataram. Perlawanan rakyat Mataram yang pertama yaitu perlawanan Sultan Agung Hanyokrokusumo, ya, Raja Mataram. Tujuannya yaitu ingin menyatukan raja-raja di Pulau Jawa di bawah Kerajaan Mataram. Tindakannya berani menyerang VOC di Batavia pada tahun 1628 dan 1629. Gagal semua ini ya. Dibantu oleh Tumenggung Baurekso, Tumenggung Suro Agul-Agul, Kiai Dipati Mandurejo, Kiai Dipati Uposonto, Kiai Dipati Juminah, dan Dipati Ukur. Dipati Ukur ini adalah Bupati Sumedang, ini membantu pada penyerangan yang kedua dengan mengirimkan pasukan kapal layarnya. Oke, penyerangan ini gagal. Kenapa? Sebab 1, lumbung makanan dibakar oleh VOC. Jadi ada pengkhianat dari bawahan rakyat Mataram yang mau melaporkan kepada VOC sehingga lumbung makanannya dibakar. Yang kedua, pertahanan VOC sangat kuat karena dia bisa bertahan di dalam benteng. Yang ketiga, musim hujan sudah datang. Rencananya padahal Sultan Agung ingin membendung Sungai Citarum dan menenggelamkan Batavia, akhirnya gagal. Kemudian penyakit kolera dan malaria pada waktu itu sedang terjangkit sehingga rakyat yang tentara yang berjalan dari Mataram ke Batavia kena malaria. Kemudian ternyata di Batavia
sedang wabah kolera. Kemudian jarak yang sangat jauh dari Yogyakarta ke Jakarta dengan berjalan kaki, kemudian jelas kalah persenjataan ya. Jadi hanya memakai keris, tombak, panah, dibalas dengan meriam dan senjata api. Oke, lanjut. Tadi Sultan Agung, sekarang lanjut perlawanan Trunojoyo. Ya, melakukan perlawanan dari tahun 1674 sampai 1680. Penyebab perang, jadi Madura itu pada waktu itu adalah daerah di bawah kekuasaan Mataram. Jadi Trunojoyo ini adalah anak dari Adipati Madura ya, dari Bupati Madura tidak puas dengan pemerintahan Mataram di bawah Amangkurat I. Amangkurat I adalah anak dari Sultan Agung yang tidak pernah memperhatikan wilayahnya termasuk Madura karena Amangkurat I ini menjalin hubungan baik dengan VOC sehingga dia tidak memerintah dengan baik. Pada waktu melakukan perlawanan dibantu oleh Macan Wulung dari Madura dan dibantu oleh Panembahan Romo dari Giri, Jawa Timur. Yang ketiga dibantu oleh Karaeng Galesung, Panglima Makassar yang melarikan diri ke Jawa. Kemudian yang keempat Monte Marano dari Bugis. Kemudian 5 Raden Kajoran dari Bagelen. Jadi banyak panglima perang dari Makassar pada waktu ditandatanganinya perjanjian Bongaya, mereka melarikan diri dan minta perlindungan kepada kerajaan Mataram. Nah, jalannya perlawanan pada tahun 1677 berhasil menduduki ibu kota Mataram pada waktu itu terletak di Pleret. Akhirnya Raja Amangkurat I dan putranya melarikan diri ke Tegal. Amangkurat I akhirnya meninggal di Tegal Arum, di Tegal sana. Nah, kemudian putranya diangkat oleh VOC sebagai Raja Mataram dengan gelar Amangkurat II. Akhirnya ibu kota Mataram dipindah ke Kartasura karena Pleret sudah dikuasai oleh Trunojoyo. Akhirnya Amangkurat II dibantu oleh VOC, kemudian melakukan perlawanan atau melakukan perang terhadap Trunojoyo di bawah pimpinan Anthony Hurd dan Kapiten John Kerr. Akhirnya Trunojoyo berhasil ditangkap dan Trunojoyo dibunuh sendiri oleh Amangkurat II. Diadakan perjanjian VOC dan Mataram, jadi biasa kalau seorang raja atau kerajaan minta bantuan VOC pada waktu dimenangkan perangnya pasti akan diadakan perjanjian yang selalu menguntungkan VOC. Maka setelah dimenangkan perang melawan Trunojoyo, Amangkurat II harus menandatangani perjanjian. 1. Daerah Karawang, sebagian Priangan Jawa Barat dan Semarang diserahkan kepada VOC. 2. VOC bebas berdagang di Mataram. 3. VOC dibebaskan dari kewajiban membayar pajak. 4. Semua daerah pantai utara Pulau Jawa diserahkan kepada VOC. Ya, ini banyak ditentang pada waktu daerah pantai utara Pulau Jawa ini diminta oleh VOC, banyak ditentang oleh para pembesar-pembesar Mataram karena ini adalah penghasilan Mataram pada waktu itu, sumber penghasilan Mataram. Selanjutnya perlawanan rakyat Mataram yaitu perlawanan dari Untung Suropati tahun 1685 sampai 1706. Penyebab perlawanan yaitu tindakan sewenang-wenang prajurit VOC terhadap rakyat pribumi. Jadi Untung Suropati ini adalah seorang pribumi budak ya, kemudian diangkat anak oleh Adler Moore, kemudian disekolahkan, kemudian dimasukkan ke dinas tentaraan VOC. Akan tetapi karena dia adalah orang pribumi, dia melihat VOC bertindak sewenang-wenang terhadap bangsanya sendiri, akhirnya dia tidak tahan, kemudian dia keluar dari dinas ketentaraan dan bersekutu dengan Amangkurat II. Ya, jadi kemudian dia keluar dari dinas ketentaraan, kemudian gabung dengan Amangkurat II, berhasil mengusir VOC dari Kartasura tahun 1686 dan Kapten Tek terbunuh. Kemudian dia diberi hadiah Pasuruan oleh Amangkurat II dan bergelar Adipati Wiranegara. Nah, tahun 1703 Amangkurat II wafat, digantikan oleh Amangkurat III atau Sunan Mas. VOC
lalu mengangkat Pangeran Puger menjadi Raja Mataram dengan gelar Pakubuwono I. Kenapa? Karena Sunan Mas atau Amangkurat III melawan VOC, maka dia mengangkat raja lain sebagai tandingan, yaitu Pangeran Puger dengan gelar Pakubuwono I. Amangkurat III akhirnya bergabung dengan Untung Suropati melawan VOC. Untung Suropati akhirnya dapat terbunuh oleh VOC tahun 1707 dan Amangkurat III dapat ditangkap dan kemudian diasingkan ke Sri Lanka tahun 1707. Berakhirlah perlawanan Untung Suropati. Lanjut perlawanan rakyat Mataram yang terakhir, yaitu perlawanan Mangkubumi atau Pangeran Mangkubumi dan Mas Said. Penyebab perlawanan yaitu mereka tidak setuju dengan pantai utara Pulau Jawa yang diserahkan kepada VOC karena merupakan sumber penghasilan kerajaan. Ya, ingat pada waktu Amangkurat II menang melawan Trunajaya, maka perjanjiannya yaitu pantai utara Pulau Jawa diserahkan kepada VOC. Nah, ini. Kemudian yang kedua, Pakubuwono II ingkar janji untuk memberikan daerah Sukowati atau Sragen kepada Pangeran Mangkubumi. Kemudian dalam sebuah pertemuan para bangsawan di istana, Pangeran Mangkubumi dipermalukan di depan para bangsawan oleh Gubernur Jenderal Inhofe. Nah, akhirnya dia keluar dari istana, kemudian bersama Mas Said melawan VOC dan Pakubuwono III atau putra Pakubuwono II. Akhirnya dimenangkan oleh Pangeran Mangkubumi di pertempuran di Sungai Bogowonto dan Jenderal de Klerk tewas. Ya, akhirnya karena kalah berperang melawan VOC, maka kemudian VOC membujuk Pangeran Mangkubumi untuk mau menandatangani perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Apa isinya? Isinya yaitu Mataram Barat diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi, kemudian bergelar Hamengkubuwono I. Kerajaannya diberi nama Kasultanan Yogyakarta. Sedangkan Mataram Timur diserahkan kepada Pakubuwono III dan kerajaannya dinamakan Kasunanan Surakarta. Nah, untuk menghentikan perlawanan dari Mas Said, VOC juga membujuk agar Mas Said mau menandatangani perjanjian Solo III pada tahun 1757. Isinya, bagian barat diperintah oleh Pakubuwono III dan disebut Kasunanan, dan bagian timur diperintah oleh Mas Said dengan bergelar Adipati Mangkunegoro, wilayahnya disebut Mangkunegaran. Pangeran Mas Said pada waktu bertempur melawan Belanda selalu bisa membunuh tentara Belanda dengan sabetan pedangnya, maka dia mendapat julukan Pangeran Sambernyowo. Nah, setelah mendapatkan bagian tanah masing-masing dengan perjanjian Giyanti dan Solo III, berakhirlah perlawanan Mangkubumi dan Mas Said. Ya, perlawanan lanjutnya adalah perlawanan rakyat Banten atau Kerajaan Banten. Penyebabnya yaitu VOC merebut wilayah Jayakarta tahun 1819. Kemudian karena Raja Banten yaitu Sultan Ageng Tirtayasa sangat anti VOC dan tidak mau diajak kerjasama, maka VOC melakukan politik divide et impera seperti kerajaan Mataram tadi ya, dipecah-pecah, yaitu dengan cara bersekutu dengan putra mahkota yaitu Sultan Haji atau Pangeran Abdul Nasar Abdul Kahar. Sehingga terjadilah perselisihan antara anak atau putra mahkota dan ayahnya Sultan Ageng Tirtayasa. Biasa kalau seorang pangeran atau raja itu bersekutu dengan VOC, maka tindakannya selalu mabuk-mabukan, kemudian pesta-pesta, sehingga sangat tidak disukai oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Ya, setelah perang dimenangkan oleh Sultan Haji yang dibantu VOC, maka dan kemudian Sultan Ageng Tirtayasa dimasukkan ke dalam penjara di Batavia, kemudian Sultan Haji akhirnya menjadi raja,
Dan akhirnya Banten harus menandatangani perjanjian dengan VOC. Apa isinya? VOC memegang kendali penuh atas perdagangan di Banten. VOC berhak ikut campur dalam urusan kerajaan. Cirebon harus diserahkan kepada VOC dan Banten harus menanggung biaya perang. Ya, akhirnya Sultan Haji menjadi raja tetapi di bawah kekuasaan VOC. Oke, sekian saja materi pertemuan kali ini. Ya, kita lanjut dengan video yang kedua, yaitu tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.